Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ridho. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan potensi sebuah materi yang bagus disimak dan dipelajari oleh kawan-kawan yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas di tahun terakhir. Ya, langsung saja saya akan membahas potensi bakat yang dimiliki oleh manusia. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa yang namanya atau yang dimaksud dengan be yourself itu bukan sekedar tidak ikut-ikutan orang lain, akan tetapi be yourself di sini dimaksudkan untuk memahami diri sendiri, memahami apa yang diri kita miliki, memahami potensi yang kita miliki. Karena setiap penciptaan memiliki tujuan masing-masing. Contohnya mobil pickup ini. Dia diciptakan dengan rongga di belakang sehingga berfungsi untuk menaruh barang dan mobil tersebut dijadikan mobil pengangkut barang. Bagaimana dengan manusia? Begitupun juga manusia. Manusia itu unik dan terlahir unik, beda satu dengan yang lain. Sampai bayi kembar identik sekalipun memiliki ciri khas masing-masing. Nah, apa ciri khas masing-masing itu? Nah, itulah yang disebut personality. Dan personality itu apa? Personality itu menurut ahli psikologi, personality berasal dari kata persona yang berarti topeng dalam teater atau dalam pertunjukan teater. Dan ini memaknai kalau misalkan topeng di sini atau persona di sini adalah sesuatu yang ditampakkan ke manusia yang diekspos ke manusia, padahal personality ini sendiri adalah apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadikan kita unik dan apa yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain. Tapi dalam pembahasan potensi bakat manusia, personality itu adalah personality yang produktif atau yang dimaksud dengan bakat. Kemudian di sini ada kuadran kegiatan, ada 4. Yang pertama itu kuadran pertama itu apa? Kegiatan yang disuka dan produktif. Kuadran kedua itu disuka tapi tidak produktif. Kuadran ketiga itu kuadran yang tidak disuka tapi produktif. Dan kuadran keempat, kegiatan yang tidak disuka dan tidak produktif. Nah, kita misalkan dengan Budi. Misalkan Budi suka menulis. Dan tulisannya menjadi novel bagus atau menjadi buku yang bagus. Nah, maka bagi Budi, buku adalah kegiatan yang berada di kuadran 1 dan merupakan terawangan bakat Budi. Nah, berbeda dengan misalkan Doni. Doni dia suka menulis tapi tulisannya itu sekedar untuk sendiri atau misalkan diary atau surat menyurat, dia tulisannya bagus atau bahasanya bagus tapi nggak produktif. Jadi dia
Masuknya ke yang kedua, kegiatan kedua. Dan begitupun menulis itu bisa masuk ke ketiga atau keempat. Nah, contohnya lagi misalkan main game. Nah, ini kemungkinan besar ada di kuadran 1 atau 2 ya. Karena enggak kemungkinannya kecil orang tidak suka main game. Jadi yang pertama disukai dan produktif. Misalkan dari bermain game tersebut kita bisa menghasilkan sesuatu. Misalkan dari bermain game kita rekam lalu kita masukkan YouTube dan akhirnya kita dapat keuntungan. Atau mungkin ikut turnamen segala macam. Nah, akan tetapi ada juga orang yang sekedar bermain karena suka tapi tidak produktif dan emang tidak diniatkan untuk sesuatu yang menghasilkan. Selain 4 kuadran tadi, 4 kuadran kegiatan, kita pun dapat sedikit menerawang bakat melalui faktor 4E. Ada enjoy, ada easy, ada excellent, ada earn. Nah, enjoy di sini maksudnya senang atau kita enjoy lah melakukannya. Kemudian kita easy, kita mudah melakukannya. Jadi maksudnya bagi kita itu mudah atau bagi kita itu gampang. Yang ketiga itu excellent. Excellent di sini maksudnya hasilnya bagus. Yang keempat earn. Earn ini artinya menghasilkan atau produktif. Jadi 4E, faktor 4E ini gak beda jauh sama yang tadi sebelumnya atau 4 kuadran kegiatan sebelumnya. Di sini ada 4 jenis ada jenis-jenis karyawan. Ada engage, ada karyawan engage, ada disengage, ada actively disengage. Nah, engage ini adalah karyawan yang semangat, mereka bekerja dengan semangat sesuai dengan passion mereka. Jadi berdampak positif lah bagi perusahaan. Dan yang kedua ini, jenis karyawan kedua ini disengage. Jadi karyawan yang sekedar produktif dan tidak semangat. Jadi dia menekuninya hanya sekedar formalitas karena tekanan kebutuhan ekonomi. Jadi mereka tidak seantusias atau tidak sesemangat karyawan engage. Nah, ada lagi yang terakhir, ada actively disengage. Actively disengage itu dia nggak senang sama pekerjaannya atau tidak sesuai passion, tapi dia juga mempengaruhi orang lain supaya dia menurun kinerjanya. Nah, oleh karena itu materi ini bagus untuk kawan-kawan yang sedang duduk di sekolah menengah atas tahun terakhir, karena ini bisa dapat menunjukkan atau dapat membimbing teman-teman supaya memilih pekerjaan yang benar. Jangan pekerjaan yang terlalu jauh lah, sekedar memilih jurusan untuk melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi. Jadi jangan sampai kita menjadi actively disengage ini. Jangankan jadi actively disengage aja diharapkan jangan, karena survei menunjukkan bahwa jenis karyawan disengage ini jauh lebih banyak daripada karyawan engage. Jangan dibandingkan dengan disengage.
dibandingkan dengan actively disengage aja, karyawan yang engage itu lebih sedikit, walaupun ya sekedar 1,5%. Tapi ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang itu kerja tidak sesuai passion atau tidak menekuni minat dan bakatnya atau bakat dan kekuatan yang dia punya. Ya, dapat kita bayangkan 64,45% karyawan itu termasuk karyawan disengage, yang dimana dia sekedar menekuni formalitas. Dan kalau dalam 4 kuadran kegiatan tadi itu mungkin ada di kuadran ketiga, jadi dia walaupun dia produktif tapi dia nggak suka, jadi kurang semangat atau kurang optimal kerjanya. 64,45 itu lebih dari setengah loh. Jadi solusi dari problem tersebut adalah ini 3 assessment. Ada talent mapping, ada personal strength statement, ada strength typology. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus ada orang yang ahli atau ahlinya. Dan ini setelah melakukan 3 assessment ini, kita bisa dapat 5 ini. Ada urutan bakat yang kita punya, ada peta bakat yang kita punya, ada potensi kekuatan, ada strength cluster map, ada strength typology. Untuk itunya akan saya berikan contohnya. Ya, di sini misalkan urutan bakat. Ini ada ini segala macam, ini ada 34 bakat. Jadi 7 bakat utama itu, yang pertama itu adalah bakat yang dominan atau bakat yang harus dioptimalkan. Sedangkan 7 bakat dari bawah ini itu harus jika tidak diperbaiki harus disiasati dengan apa yang kita punya atau urutan bakat yang kita punya. Kemudian selain mendapatkan urutan bakat, kita juga mendapat peta bakat. Jadi misalkan ini ada thinking, ada relating, ada apa ini tidak terbaca, ada steering. Ya intinya ini menunjukkan bahwa misalkan kalian salah satu di antara kalian banyak warna merah di bagian thinking. Nah, ini berarti kalian adalah orang yang pemikir dan dapat disambungkan dengan ini. Jadi selain dapat urutan bakat, kita juga bisa ini. Jadi misalkan kita dapat di sini banyak lebih dominan dan di relating dapat banyak dominan. Nah, ini kebanyakan orang seperti ini cocoknya jadi guru. Selain itu dapat fungsi yang sesuai dengan bakat dominan. Misalkan ini pertama managing. Jadi fungsi yang sesuai itu merencanakan, mengorganisir, memotivasi, mengontrol, segala macam lah. Kemudian ini ada macam-macam kegiatan, dan ini kalau diisi bisa misalkan ini merah, ini
kuning, dan ini ada penjelasannya di sini. Kalian bisa baca nanti. Dan juga ada strange typology. Nah, selain mendapat yang tadi, kalian juga dapat penjelasannya di situ. Gak cukup dengan penjelasan, kalian juga dapat minta bimbingan dari mentor bimbingan kalian yang kalian minta atau kalian minta tolong untuk ini 3 assessment ini. Dan ini ada pesan dari guru saya waktu sekolah menengah atas. Setiap dari kita memiliki passion dan kelebihan masing-masing. Kadang ketika kau melihat kelebihan orang lain, kau melihat kekuranganmu. Begitupun sebaliknya. Tetaplah kembangkan passion dan kelebihanmu, dan siasatilah apa yang menjadi kekuranganmu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.